Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hakim, tentunya masih di channel Kim TV Official. Di video kali ini saya akan share satu lagi Gcam versi terbaru untuk kalian semuanya. Dan kali ini dari developer Arnova 8G2 ya. Tentunya buat kalian pencinta Gcam sudah tidak asing lagi dengan developer yang satu ini, karena Gcam Arnova sendiri sudah ada sejak tahun 2017. Nah, maka bisa dikatakan Gcam ini adalah Gcam legend ya teman-teman. Seperti apakah review lengkap dari Gcam ini dan bagaimana cara installnya serta cara pasang config-nya? Yuk langsung saja simak videonya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan ke videonya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan belum subscribe, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya teman-teman. Di sini untuk APK-nya tersedia dua versi, yaitu versi Code Aurora Snapcam dan juga versi Samsung ya. Jadi buat kalian pengguna HP Samsung silahkan gunakan yang Samsung. Kemudian buat kalian pengguna HP Android yang lain silahkan gunakan yang Snapcam ya. Oke, di sini saya downloadnya yang Snapcam. Dan Gcam ini juga sudah support config. Dan nanti akan saya sediakan juga untuk config-nya ya teman-teman, yaitu config natural by Kim TV Official. Oke, setelah terdownload silahkan di install ya. Untuk APK-nya cukup kecil, hanya 74,82 MB. Untuk installnya seperti biasa, seperti menginstal APK pada umumnya. Oke, proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya usahakan setelah install Gcam kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar. Selanjutnya di Gcam-nya ditekan lama, selanjutnya pilih info aplikasi. Lalu clear data, clear all data, kemudian oke. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya. Lalu ini izinkan semua ya. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan restore config. Namun sebelum kita lakukan restore config-nya, terlebih dahulu kita masuk ke menu setelan ya. Kita buat dulu folder config-nya. Selanjutnya ke menu advance. Lalu ke bawah cari XML config. Selanjutnya pilih save XML. Kemudian di sini kita kasih nama bebas ya, ketik apa aja kemudian save. Ini bertujuan untuk membuat folder config 8 ya, yang nantinya kita akan taruh file XML-nya di folder tersebut. Selanjutnya kalian download untuk config-nya, sudah saya sertakan di deskripsi ya untuk linknya. Kemudian config yang sudah kalian download kalian pindah ke penyimpanan internal. Selanjutnya cari folder Gcam, lalu config 8 dan tempel di sini ya, di dalam folder config 8. Selanjutnya buka lagi Gcam-nya. Selanjutnya kita lakukan restore config dengan cara tap 2 kali di sini, bisa di sini atau di sini. Lalu pilih config-nya. Ini ya, Arnova 81 natural by Kim TV Official. Selanjutnya kita update. Oke, untuk proses restore config-nya sudah sukses ya teman-teman. Namun untuk config ini tidak semua handphone work ya teman-teman. Contohnya seperti di Redmi Note 10 itu saya coba berkali-kali, itu nggak bisa menggunakan config ya di Gcam ini. Jadi keterangannya seperti ini, device out of storage. Jadi sudah saya buatkan foldernya pun dia masih nggak bisa.
Namun meskipun begitu, untuk fitur-fiturnya di Gcam ini semuanya berjalan dengan lancar ya, dan menggunakan settingan standar dari Gcam ini hasilnya sudah cukup bagus. Dan untuk aux line-nya juga work ya teman-teman. Jadi untuk aux line-nya di sini ada ultrawide, kemudian ada makro dan juga telefoto, tergantung dari device yang kalian pakai. Nah, buat kalian yang masih kurang puas dengan settingan standar, jika HP kalian nggak support config, silahkan kalian setting secara manual. Untuk settingnya secara manual di sini ya teman-teman, kalian masuk ke menu advance, lalu di sini kalian samakan seperti ini. Untuk HDR plus kontrolnya bisa dicentang, kemudian untuk show dirty lens warning bisa dicentang ya, kemudian store video efisien. Kemudian di sini yang terpenting ya, untuk di bagian RAM patcher atau lip patcher. Nah, di sini kalian bisa atur untuk ketajaman, saturasi dan lain-lain ya. Ini untuk sharpness-nya bisa kalian mainkan biar hasil fotonya lebih detail, bisa kalian tambahkan di angka 1375 ya, atau bisa kalian naikkan lagi ke 1500. Kemudian untuk denoise-nya kalian bisa atur untuk defaultnya di angka 1000, kalian bisa tambahkan sedikit saja 1125. Kemudian untuk dehaze-nya, saya biasanya pakai 0750. Lalu untuk saturasinya tambah sedikit saja 1250. Tergantung selera ya, jika kalian suka colorful kalian bisa tambahkan lagi, dan jika kalian suka natural silahkan kalian kurangi. Pokoknya disesuaikan saja dengan selera. Oke. Kemudian di bawahnya ada banyak banget ya, ada spasial, kemudian ada luma dan lain-lain, silahkan kalian coba-coba sendiri. Oke, saya kira itu untuk pengaturannya ya, dan selanjutnya langsung kita tes di luar ya teman-teman untuk fitur-fiturnya. Oke, langsung kita tes ya untuk mode malamnya. Di sini yang pertama saya coba dulu untuk mode malam biasa ya. Astronya kita matikan terlebih dahulu. Masih proses HDR dan seperti ini hasilnya teman-teman. Hasilnya mantap ya. Ini mode malam biasa, astronya off, hasilnya detail mantap. Kemudian selanjutnya di sini saya aktifkan untuk astronya ya. Oke, untuk detikannya masih nggak muncul ya teman-teman, dan sepertinya ini untuk astronya nggak work, di Redmi Note 10 nggak work. Namun hasilnya masih tetap oke ya, meskipun pakai mode malam biasa hasilnya tidak kalah bagus dibandingkan menggunakan mode astro. Seperti ini, detail banget ya, jernih, minim noise. Oke, jadi cukup 3 detik ya, cukup 3 detik hasilnya seperti ini, keren. Oke, selanjutnya tes untuk foto makro. Di sini saya menggunakan lensa utama ya, karena untuk lensa makronya sendiri masih kurang maksimal. Oke, dan seperti ini hasilnya, mantap ya untuk foto makro. Selanjutnya kita cari objek yang lain ya.
Oke, ini ada bunga yang sudah menua ya, dan hasilnya seperti ini teman-teman. Detailnya dapat ya, untuk detailnya mantap. Dan ini beberapa sampel foto untuk foto makro ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan kasih tahu perbedaannya antara lensa utama dan lensa ultrawide ya. Kita coba untuk lensa utama terlebih dahulu. Seperti ini, masih proses HDR ya, dan hasilnya seperti ini. Ini untuk lensa wide ya, lensa utama. Kemudian selanjutnya kita coba beralih ke lensa ultrawide nya. Oke, dia lebih lebar ya. Oke, seperti ini teman-teman. Ini untuk lensa ultrawide, kemudian ini lensa utama ya. Jadi ada perbedaannya. Dan ini di tempat lain, ini untuk lensa utama dan ini untuk ultrawide. Dan ini beberapa sampel foto untuk objek manusia ya. Ini mode portrait seperti ini. Dan ini untuk mode biasa ya. Dan ini beberapa sampel foto yang lain. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.